Baik, kita masuk ke dalam pembahasan awal. Syukran ya, jazakallahu khairan. Yang pertama adalah al-khabar al-mutawatir. Yang pertama pembahasan khabar mutawatir. Berarti kalau kita berbicara khabar yang sampai kepada kita, mindsetnya kita harus mulai di setting. Ada dua kemungkinan, bisa jadi mutawatir, bisa jadi ahad. Nah sekarang kita bahas dulu yang mutawatir. Apa itu mutawatir? Maka pembahasan yang pertama dari Dr. Mahmud Tohan rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ta'rifnya, definisi. Lughatan secara bahasa disebutkan mutawatir adalah huwa ismun fa'il, ismu fa'il, yaitu isim fa'il, mushtaqun minat tawatur. Ini yang mushtaq dari kata at-tawatur yang maknanya apa? At-tatabu', yaitu terus menerus, berkelanjutan. Taqulu tawatara al-maqam, dan kita katakan kalau ada tawatara al-maqam berarti apa yang dimaksudkan? Hujan turun itu terus menerus. Kalau hujan turun kan tidak hanya satu tetes ya, tidak hanya dua tetes, tapi terus menerus. Nah mutawatir itu secara bahasa seperti itu. Jadi tidak satu, tidak dua, tapi banyak, dan terus menerus artinya apa? Banyak jalur. Banyak jalur yang meriwayatkan satu lafaz dari hadis tersebut. Ini secara lughat. Adapun secara istilah adalah marwahu adadun katsirun tuhilul 'ada tawafu'ahum 'alal kalim. Secara istilah, kalau secara tadi bahasa berarti disebutkan apa namanya? Mutawatir artinya adalah tatabu' yang banyak jalurnya dan terus menerus. Sedangkan secara istilah adalah hadis atau khabar yang diriwayatkan adadun katsirun, yang diriwayatkan dengan jumlah riwayat yang banyak. Tuhilul 'ada, yang secara adat, secara kebiasaan itu mustahil memasuki atau mendapatkan kemungkinan adanya kedustaan. Contoh misalkan seperti kajian kita sekarang. Di sini ada peserta sebanyak 33 orang. Nah, kalau kajian kita hari ini, kemudian ada orang yang mengatakan, satu orang mengatakan ada kajian hari ini dimulai jam 8. Kemudian yang lainnya mengatakan ada kajian secara Zoom online di kajian Mustalahul Hadis ini dimulai jam 8. Yang lainnya mengatakan hal yang sama. 33 orang yang hadir pada hari ini mengatakan hal yang sama. Nah, orang lain yang tidak ikut hadir pada hari ini, ketika mendengar pernyataan 33 orang dengan satu berita yang sama, maka di situ sudah muncul keyakinan dan tidak memungkinkan berita tersebut berita yang dusta. Nggak mungkin. Kenapa? Nggak mungkin 33 orang dia bersepakat untuk melakukan kedustaan. Maka ini yang disebutkan dengan mutawatir. Berarti mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan dengan jumlah periwayat yang banyak, yang tidak mungkin secara adat, secara kebiasaan mereka bersepakat untuk berdusta. Dusta tapi kompak gitu. Maka tidak memungkinkan terjadi demikian. Maka ini yang disebutkan dengan mutawatir. Berarti nanti jangan tanya ya. Jangan ada orang yang bertanya kalau hadis mutawatir itu sahih atau dhaif. Kalau ada yang bertanya mutawatir itu sahih atau dhaif, maka harus balik lagi ke definisi. Karena kalau sudah mustahil, tidak akan mungkin terjadi kedustaan di dalamnya, berarti tidak ada lagi pertanyaan sahih atau dhaif. Kalau mutawatir maka sudah jelas, pasti hadis ini adalah hadis yang sahih, tidak mungkin dhaif. Karena sudah dipastikan kalau periwayat yang meriwayatkan hadis itu tidak mungkin dusta, tidak mungkin berdusta atas nama Nabi SAW. Berarti ini sudah jelas hadis mutawatir pasti hadis yang sahih. Nah sekarang kita lihat berkaitan dengan hadis mutawatir ini. Di sini ada syarat hadis mutawatir. Sekarang kita coba mulai masuk sedikit ya dengan penjelasan yang ringkasan bahasa Indonesia-nya untuk bisa membantu pemahaman kita. Saya sudah buatkan beberapa ringkasan di sini. Baik. Nah, pembagian hadis dari sisi jumlah periwayat yang sampai kepada kita. Seperti yang tadi kita sebutkan ya, ada hadis Nabi SAW yang sampai kepada kita dua kemungkinan.
Bisa jadi hadis itu hadis yang mutawatir, bisa jadi hadis tersebut hadis yang ahad. Hari ini kita tidak perlu dulu pikirkan apa itu hadis ahad, kita akan fokus ke dalam hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang banyak jumlahnya, yang tidak memungkinkan periwayat-periwayat tersebut bersepakat berdusta dalam meriwayatkan hadis tersebut. Ini disebutkan sebagai hadis mutawatir. Nah sekarang hadis mutawatir ini memiliki syarat. Ada 4 syarat, dan ini yang perlu dihafal oleh setiap kita. Ketika kita berbicara mutawatir, maka ada 4 syarat yang harus terpenuhi dari hadis mutawatir. Kita baca dulu ringkasannya, setelah itu kita kembali lagi kepada kita. Syarat yang pertama, hadis tersebut dikatakan mutawatir, maka syarat yang pertama adalah diriwayatkan oleh jumlah besar dari periwayat hadis. Banyak yang diriwayatkan. Nanti kita lihat dalam kitabnya Syekh Mahmud Tohan ini, beliau menyebutkan secara spesifik pendapat yang paling rajih berapa sih jumlah minimal. Walaupun terjadi khilaf ya para ulama berkaitan dengan jumlah banyaknya berapa banyaknya. Ada sebagian yang menyebutkan minimal 10, sebagian lagi menyebutkan minimal 7, sebagian lagi menyebutkan minimal ada 20 riwayat dan lain sebagainya. Ini terjadi khilaf para ulama berkaitan dengan menetapkan berapa jumlah banyak itu berapa jumlah. Nah, yang pertama adalah syarat mutawatir, berarti periwayat hadis itu jumlahnya harus banyak. Yang kedua, syarat yang kedua, jumlah banyak itu tidak hanya di satu tabaqah, satu lapisan, satu zaman saja. Tapi di setiap tabaqah ketika diriwayatkan hadis tersebut. Jadi kalau kita berbicara tabaqah dulu dalam Mandhumah Baituniah, kita pernah bahas, dalam periwayatan hadis itu ada 12 tabaqah, ada 12 tingkatan zaman. Yang 12 tingkatan ini terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama golongan sahabat itu ada satu bagian. Tabaqah pertama ya. Jadi para sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, kemudian Aisyah radhiyallahu anha, sahabat yang senior ataupun sahabat yang junior itu masuk di tabaqah pertama. Tingkat pertama ketika dia meriwayatkan hadis yang bertemu dengan Nabi SAW, maka dia di tingkat atau tabaqah pertama. Kemudian yang kedua tabi'in ini memiliki beberapa tingkatan. Di dalam tabi'in ini paling tidak itu ada sekitar 5 tingkatan. Nanti setelah itu zaman tabi'ut tabi'in memiliki 3 tingkatan. Berarti 5 tambah 1 6. Tambah 3 tingkatan berarti 9. Nah, setelah itu zaman setelahnya yaitu tabi'ul atba, maka dia memiliki 3 tingkatan. Berapa jumlah totalnya? 12 tabaqah. Kita tidak bahas dulu itu. Nanti kita bahas belakangan berkaitan dengan spesifik tabaqahnya itu apa, dan kita harus hafal memang nanti belakangan. Tapi paling tidak kita mengetahui kalau mutawatir syarat yang keduanya itu jumlah yang meriwayatkan itu harus banyak. Yang kedua adalah tidak hanya di satu tabaqah saja, tapi di seluruh tabaqah ketika meriwayatkan hadis ini itu harus banyak jumlahnya. Misal sahabatnya ada 10 orang, berarti tabi'in itu minimal 10 orang. Nanti tabi'ut tabi'in ada 10 orang juga. Maka ini disebutkan dengan hadis yang mutawatir. Tapi kalau hanya ada di sebagian tabaqah saja yang jumlahnya banyak, sedangkan di tabaqah yang lainnya sedikit, tidak disebut mutawatir. Contoh misalkan hadis innamal a'malu binniyah. Maka hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian di tabi'innya itu ada Qatadah. Apa namanya? Sebentar, di tabi'in itu ada siapa? Bukan Qatadah. Al-Qamah. Al-Qamah meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ada tabaqah berikutnya, satu orang juga yang meriwayatkan. Nah, setelah tabaqah tersebut ke bawahnya banyak yang meriwayatkannya dari kalangan tabi'ut tabi'in. Maka ini tidak dikatakan sebagai mutawatir. Kenapa? Jumlah banyak tapi tidak di semua tabaqah, hanya di sebagian tabaqah saja. Sedangkan mutawatir berarti harus semuanya, sahabatnya harus banyak, tabi'in banyak, tabi'ut tabi'in pun harus banyak jumlah yang diriwayatkan. Kemudian yang ketiga
Harusnya ini tertukar ya, yang ketiga itu jadi 4, 4 jadi 3, nggak masalah. Yang ketiga ini adalah hadis tersebut diriwayatkan oleh periwayat yang langsung berjumpa dengan Nabi SAW dengan panca inderanya, hissiyah. Seperti ketika mereka meriwayatkan apa? Ro'aina, kami melihat Nabi SAW melakukan begini dan begitu. Atau sami'na, kami mendengar Nabi SAW mengatakan begini dan begitu. Kami melihat, kami menyaksikan. Ini berarti hissiyah, dilihat, didengar, ataupun melihat bagaimana Nabi berbuat, maka ini disebutkan sebagai hadis yang mutawatir. Itu harus hissiyah, diriwayatkan secara hissi, yang terlihat, yang terdengar, dan lain sebagainya. Adapun kalau bentuknya bukan hissiyah, misalkan saya mendengar si fulan mengatakan kalau Nabi begini dan begitu, berarti dia tidak mendengar langsung. Atau saya berpikir, berarti menggunakan apa? Menggunakan persepsi. Saya berpikir Nabi SAW waktu itu, itu berarti sudah tidak lagi hissiyah. Kenapa? Karena menggunakan persepsi. Sedangkan mutawatir itu nggak ada persepsi, harus terlihat, terdengar, dan teraba, misalkan apa namanya, tersentuh dan lain sebagainya. Maka ini disebutkan dengan mutawatir. Syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah terjadinya kemustahilan, terjadinya kedustaan dan bersepakat dalam kedustaan tersebut. Semua periwayatnya itu mustahil terjadi kedustaan. Maka ini syarat sebagai hadis yang mutawatir. Ingat ya, 4 syarat ini. Pertama, mutawatir dikatakan mutawatir, jumlah periwayatnya harus banyak. Yang kedua adalah banyaknya harus di semua tabaqahnya. Yang ketiga adalah diriwayatkan dengan hissiyah, terlihat, terdengar, teraba. Dan yang keempat adalah terjadinya kemustahilan secara adat kalau hal tersebut disepakati sebagai sebuah kedustaan, itu nggak mungkin. Berarti ini masuk ke dalam hadis mutawatir. Nanti kita akan berikan contohnya, hadis-hadis mutawatir. Kita kembali kepada kitabnya. Penjelasan yang lebih spesifik di dalam kitab. Nah ini, yang tadi kita sebutkan syaratnya adalah yang pertama ada 4 ya. Ayyahu adadun katsirun, yaitu yang meriwayatkannya jumlahnya banyak. Syekh Mahmud Thahan rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan secara spesifik. Laqad ukhtulifa fi aqallil katsirah kasrah alal aqwal. Maka terjadi perbedaan pendapat para ulama berkaitan jumlah minimal banyak itu berapa. Maka yang dipilih oleh sebagian para ulama, dan kita coba lihat catatan kaki nomor 1 ini pendapat siapa yang diambil oleh Syekh Mahmud Thahan ini. Di catatan kaki disebutkan dalam kitab Tadribur Rawi. Kitab Tadribur Rawi, beliau Syekh Mahmud Thahan mengambil pendapat dari kitab Tadribur Rawi bahwasanya minimal seseorang tersebut, hadis tersebut disebutkan sebagai hadis yang mutawatir adalah asyratu ashkhas, itu minimal 10 orang periwayat. Sahabatnya jumlahnya 10, kemudian tabi'in minimal 10, kalau lebih dari 10 itu lebih bagus lagi. Minimal 10, kemudian tabi'in jumlahnya minimal 10. Ini disebutkan sebagai adadun katsirun, jumlah banyak itu berarti minimal 10. Tapi kalau kita lihat pendapat yang lainnya, Imam As-Suyuti, beliau memasukkan juga hadis mutawatir dalam kitabnya. Nanti kita akan coba buka kitabnya ya, contohnya. Itu beliau memasukkan 7 orang periwayat dari kalangan sahabat itu sudah masuk mutawatir. Sebagian riwayat, 8 periwayat itu sudah masuk mutawatir. Jadi ada yang berpendapat 7 orang periwayat, ada yang 8, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20. Nanti kita akan lihat langsung di kitabnya yang disebutkan juga di dalam kitab ini tentang kitab rujukan untuk melihat kumpulan hadis-hadis yang mutawatir. Yang keempat, antujad hadhi al-kasra fi jami'i tabaqat as-sanad. Ini yang tadi yang kedua. Bahwasanya didapatkan jumlah yang banyak ini di semua tabaqahnya, di semua tingkatannya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka jumlah riwayatnya banyak. Minimal 10 kalau kita mengambil pendapat dari Syekh Mahmud Thahan ini. Kemudian yang jim, yang ketiga, antuhilal adah tawatu'ahu
tawatu'ahum 'alal kadhib. Maka secara adat itu tidak mungkin terjadi kedustaan dalam periwayatan hadis ini. Tidak mungkin bersepakat para periwayatnya berdusta meriwayatkan hadis tersebut. Dan kemudian yang terakhir adalah ayyakuna mustanadahu khobarihim al-his. Yang menjadi sandaran periwayatan hadis ini adalah his, panca indera, seperti sami'na, ra'ayna, lamasna dan lain sebagainya. Kami mendengar, kami melihat, kami menyentuh, dan ini disebutkan sebagai hadis yang mutawatir ketika terpenuhi 4 syarat ini. Nah, coba kita lihat berkaitan dengan hukumnya jelas ya. Hukum mutawatir berarti ini termasuk ke dalam ilmu ad-daruri, termasuk ke dalam ilmu yang yakin, tidak memungkinkan adanya kedustaan di dalamnya. Maka ini disebutkan sebagai ilmu yang daruri, yang pasti kebenarannya. Nah, sekarang kita lihat berkaitan dengan jenis-jenis dari khobar yang mutawatir. Khobar mutawatir itu sebagian para ulama membagi menjadi 2 bagian, termasuk Syekh Mahmud Tohan di dalamnya itu membagi 2 bagian, sebagian lagi membagi menjadi 3 bagian. Tapi bagian yang ketiga sebetulnya kalau kita gabungkan itu sebenarnya masuk ke bagian yang kedua. Yang pertama, mutawatir yang pertama adalah jenis mutawatir al-lafzi, yaitu mutawatir lafzi. Apa itu? Huwa ma tuwuturu lafzuhu wa ma'nahu. Belan ini adalah mutawatir, riwayatnya mutawatir, lafaz dan juga maknanya. Lafaznya sama, makna yang terkandung di dalamnya juga sama. Contoh, kita akan lihat nanti di kitab aslinya, di jumlah periwayat itu berapa sih periwayat hadis ini. Ini Syekh Mahmud Tohan membawakan hadis yang ini dicantumkan dalam kitab-kitab yang dikumpulkan mutawatir, ini menjadi hadis pertama yang disimpan dalam beberapa kitab mutawatir yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir. Ada apa namanya kitab Qatful Azhar. Ini juga kumpulan dari hadis-hadis mutawatir. Kita akan lihat nanti hadis ini. Contohnya, man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi SAW, muta'ammidan, dia bersengaja, menyengaja berdusta atas Nabi SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia bersiap-siap tempat duduknya itu di dalam api neraka. Nah, di sini berapa sih periwayat yang meriwayatkan hadis ini? Coba kita lihat dalam kitab Qatful Azhar. Ini salah satu di antara kitab yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir. Ini hadisnya, hadis pertama yang disampaikan oleh penulis. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang meriwayatkan, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang diambil periwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim dari kalangan para sahabat itu ada Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan hadis ini. Pertama. Yang kedua, ada Abu Hurairah meriwayatkan dengan lafaz yang sama. Ada Anas bin Malik, ada Al-Mughirah bin Syu'bah, ada juga Zubair bin Al-Awwam, ada Salamah bin Aqwa, ada Ibnu Amr, dan ada juga Ibnu Mas'ud dan lain sebagainya. Ini disebutkan semua periwayat dari kalangan sahabat. Berapa sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut? Maka jumlahnya ada sekitar 78 orang. 78 sahabat yang meriwayatkan hadis man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini baru kita bicara sahabat yang meriwayatkan. Tabi'in jumlahnya lebih banyak lagi. Karena setiap sahabat kadang memiliki beberapa murid dari kalangan tabi'in. Maka hadis ini secara disepakati oleh para ulama kalau hadis ini termasuk hadis yang mutawatir karena diriwayatkan lebih dari 70 para sahabat yang meriwayatkan dengan lafaz yang sama dan makna yang sama. Maka ini termasuk ke dalam kategori hadis yang mutawatir secara lafaz. Ini contoh yang pertama. Yang kedua,
Hadis mutawatir yang kedua adalah al-mutawatiru al-ma'nawi. Itu hadis mutawatir secara maknanya saja. Lafadznya bisa jadi beda dengan berbagai macam lafadz yang disampaikan, tapi maknanya satu, menunjuk atau merujuk kepada makna yang satu. Seperti contohnya adalah hadis raf'ul yadaini fid du'a, hadis mengangkat tangan ketika berdoa. Maka ini diriwayatkan dari riwayat yang jumlahnya banyak sekali. Ada yang meriwayatkan dengan satu lafaz, ada yang meriwayatkan dengan lafaz yang lainnya, tapi kalau kita kumpulkan semua jalurnya, itu poinnya satu, yaitu mengangkat tangan ketika berdoa. Maka disinilah para ulama kita menyebutkan kalau hadis mutawatir yang maknanya saja, tapi lafaznya berbeda-beda, salah satu contohnya adalah hadis mengangkat tangan ketika berdoa. Dan kalau kita lihat dalam kitab ini, nanti kalau ikhwan dan akhwat ini membutuhkan PDF-nya ini, nanti bisa kita share nanti insyaallah. Ini hadis yang mutawatir ini dalam Fathul Azhar ini ada beberapa, mulai dari kitabul ilmi, itu man kadzdzaba alayya, ada hadis nadharallahu imra'an sami'a maqalati. Kemudian ada hadis berkaitan dalam bab iman, man syahida an la ilaha illallah, dan seterusnya. Maka ini hadis yang mutawatir, dan penulis ini menyampaikan hadis yang mutawatir yang dikumpulkan dalam kitab ini itu sekitar ada 113 hadis yang mutawatir. Ini perlu kita baca ini hadis-hadis ini agar kita mengetahui hadis mutawatir jumlahnya tidak banyak dibandingkan hadis ahad. Paling tidak kalau kita membaca kitab ini, membaca hadis-hadis ini hadis mutawatir jumlahnya ini. Paling tidak ketika kita mendengar hadis tersebut, kita tahu ini mutawatir ataukah ahad. Maka ini buku yang direkomendasikan untuk dibaca. Nanti insya Allah kalau diperlukan kita akan share nanti di grup WhatsApp kita insya Allah. Ini berkaitan dengan mutawatir lafaz dan juga mutawatir makna. Baik, sekarang di antara ikhwah sekalian, coba kita cek kehadirannya. Baik, ada yang bisa mengulangi kembali apa itu definisi mutawatir? Tafadhol, siapa yang akan mencoba? Saya sudah Ustaz. Ya, tafadhol. Hadis mutawatir akan dibagi menjadi ada ahli secara bahasa, yaitu banyaknya jalur yang meriwayatkan satu hadis secara bahasa. Sedangkan secara istilah yaitu hadis atau khabar yang diriwayatkan dengan jumlah periwayat yang banyak, yang mustahil adanya penyuntaan. Itu secara istilah. Masya Allah. Nah, syarat dari hadis mutawatir yaitu satu, bahwa pembagian hadis ini udah ya. Baik, cukup. Kita beri kesempatan ke yang lain. Baik, syukran, jazakillahu khairan. Baik, yang lainnya, ikhwah yang lainnya. Kita coba sebut namanya ya. Ada Abu Hafid. Baik, Abu Hafid boleh disebutkan syarat mutawatir? Bismillah. Syarat mutawatir diriwayatkan oleh periwayat lebih dari 10. Lalu apa yang kedua teh? Baik, yang lain ada yang mau menambahkan? Silakan. Ada Ustaz. Baik, Ustaz Noto, enggak? Silakan. Abu Hafsah. Ya. Yang diberikan oleh banyak periwayat di setiap tobaqot yang 12. Kemudian mustahil ya. Mustahil periwayatannya itu dimasuki dengan kedustaan. Kemudian diriwayatkan dengan panca indera seperti saya mendengar, saya melihat, kemudian saya meraba.
Insyaallah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, yang lainnya, Mukhlis Hidayat, boleh menyebutkan contohnya hadis mutawatir? Ada Mukhlis Hidayat? Baik, Reza, ini dari Korea ya? Ya Ustaz, Boleh disebut contoh hadis yang mutawatir? salah satu contohnya hadis tentang barang siapa yang berbohong atas nama Nabi, maka dia menyiapkan tempatnya di neraka. Untuk sahabat, hadis tersebut dari tingkat sahabat, kalau tidak saya tadi 78 orang. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, itu berkaitan dengan hadis yang mutawatir. Kitab apa saja sih yang memuat kumpulan-kumpulan hadis mutawatir yang paling masyhur? Baik, yang pertama, kitab yang paling banyak atau yang masyhur mengumpulkan hadis-hadis yang mutawatir. Yang pertama adalah kitab Al-Azhar, ini karyanya Imam As-Suyuti. Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Akhbar Al-Mutawatirah. Ini karyanya Imam As-Suyuti. Yang tadi kita baca adalah ringkasan dari kitab ini, dari kitab Al-Azhar ini. Diringkas juga oleh Imam As-Suyuti. Ini jadi lebih kecil kitabnya, yaitu kitab Qatful Azhar yang tadi kita baca. Maka ini juga sangat baik sekali untuk kita baca, karyanya Imam As-Suyuti yang memuat sekitar 113 hadisan tadi yang disebutkan sebagai hadis-hadis yang mutawatir. Atau yang berikutnya ada Nadmu al-Mutanathiri minal hadithil mutawatiri. Ini juga buku yang sangat bagus sekali, ditulis oleh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Ini juga subhanallah kitab yang sangat luar biasa yang bisa dipakai untuk melihat atau membaca kumpulan hadis-hadis yang mutawatir. Nanti suatu saat kita akan bahas insyaallah berkaitan dengan riwayat-riwayat dari hadis-hadis mutawatir. Nanti bisa dibuatkan bagannya. Bisa jadi ini jadi tugas, nanti tugas akhir kita setelah kajian kita selesai. Mungkin di antara ikhwan dan akhwat yang ikut kajian ini mempraktekkan hadis mutawatir itu, buktikan betul tidak mutawatir. Lihat di kitab induknya, kemudian lihat berapa sahabat yang meriwayatkan, kemudian siapa tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat-sahabat tersebut, dan seterusnya. Nanti insya Allah suatu ketika mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk membahas berkaitan dengan masalah. Baik, itu berkaitan dengan khobar yang mutawatir. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu berkaitan dengan khobar jenis yang kedua, yaitu khobar ahad. Nah, khobar ahad secara bahasa adalah jam'u ahad. Ini jamak dari kata ahad, bermakna al-wahid. Secara bahasa, khobar ahad itu maknanya adalah satu secara bahasa. Tetapi secara istilah adalah huwa ma lam yajma' syuruta al-mutawatir. Ini titik poinnya di sini. Jadi secara bahasanya itu ahad itu satu, tapi secara istilah maknanya adalah khobar yang diriwayatkan tetapi tidak terkumpul syarat-syarat mutawatir dalam khobar tersebut. Keempat syarat mutawatir tadi itu nggak ada di hadis ini. Maka ini tidak dikatakan sebagai khobar mutawatir, tapi masuk ke dalam khobar ahad. Berarti kalau kita tanya, apa itu khobar ahad? Maka kita sebutkan khobar ahad adalah khobar yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Berarti kalau ditanya hadis mutawatir apa? Hadis yang diriwayatkan dengan jumlah periwayat yang banyak, yang tidak memungkinkan terjadinya kedustaan, yang diriwayatkan secara hissiyah, bisa jadi sami'na, wa'aina, dan lain sebagainya. Yang empat syarat tadi terpenuhi, maka itu termasuk dalam hadis mutawatir. Kalau tidak terpenuhi syarat tersebut, nah berarti turun menjadi khobar ahad. Nah sekarang kita berbicara khobar ahad ini, kita masuk ke dalam ini ya, ringkasannya dulu supaya bisa terpola dulu.
Kita pola dulu pemahaman kita berkaitan dengan hadis atau khobar ahad. Kita lihat ringkasannya. Kita habiskan dulu yang mutawatir ya, ringkasan mutawatir. Yang tadi kita bahas, maka mutawatir ada dua, ada mutawatir lafzi seperti man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, itu contohnya. Kemudian mutawatir ada yang maknawi, yaitu maknanya sama tapi lafaz riwayatnya berlainan, satu dengan yang lain tapi merujuk kepada hukum yang satu. Seperti mengangkat tangan ketika berdoa, lafaznya banyak, jumlahnya banyak, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan mengangkat tangan ketika berdoa, kemudian lafaznya tapi berlainan, tapi maknanya sama. Nah yang ketiga ada yang amali, ini yang dikasih lingkaran ini, karena sebagian ulama memasukkan ini ke dalam maknawi, yaitu berkaitan dengan amaliyah, seperti tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara saum, tata cara haji, dan lain sebagainya. Maka ini diriwayatkan dengan jalur yang banyak, itu masuknya di sini sebetulnya. Itu maknanya sama, tapi terkadang lafaz periwayatannya yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat, kita polakan dulu. Berarti tadi kita sudah sampai sini, pembagian hadis, ada hadis mutawatir secara lafaz, mutawatir secara makna, dan ini yang amali sebagian memasukkan dalam makna. Itu hadis mutawatir yang amali. Sedangkan khobar ahad adalah khobar yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Maka di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hadis yang gharib. Hadis ahad yang pertama adalah hadis yang gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang riwayat saja di beberapa tabaqah awalnya. Sahabatnya satu, tabi'innya satu, tabi'innya satu, tapi ke bawahnya bisa jadi banyak. Seperti hadis berkaitan dengan apa? Innamal a'malu binniyat. Satu sahabat, ada satu tabi'in, ada satu tabi'in, tapi ke bawahnya banyak yang diriwayatkan setelah. Ini masuk ke dalam hadis yang gharib. Yang kedua, hadis ahad jenis yang kedua adalah hadis yang ajiz. Dalam daurah manhumah Baiquniyah, Imam Baiquni mendefinisikan ajiz itu apa? Azizul marwi itsnaini aw tsalatsa. Yaitu ajiz itu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau 3 orang saja menurut Imam Baiquni. Tapi jumhur ulama menyebutkan ajiz itu 2 saja. 2 orang sahabat yang meriwayatkan, 2 orang tabi'in yang meriwayatkan, 2 orang tabi'in yang meriwayatkan. Itu berarti hadisnya ajiz. Kemudian jenis yang ketiga dari hadis ahad adalah hadis yang masyhur. Apa itu hadis yang masyhur? Hadis yang masyhur adalah yarwihi fawqa ma thalatha, diriwayatkan 3 riwayat atau lebih. Sahabatnya 3, kemudian apa? Tabi'innya 3. Tabi'innya 3, nah itu berarti hadis masyhur. Atau di atas 3, 4, 5, 6, maka ini termasuk dalam hadis masyhur. Nanti perbedaan masyhur dengan mutawatir itu nanti beda tipis. Masyhur itu jumlahnya 3 atau lebih, tapi tidak sampai derajat mutawatir. Makanya ini definisi hadis ahad, walaupun secara bahasa itu riwayat yang meriwayatkan satu, tapi secara definisi istilah tidak satu. Karena hadis ahad pun terbagi menjadi 3 bagian, termasuk hadis masyhur ini adalah hadis yang diriwayatkan dengan jumlah 3 atau lebih, tapi tidak sampai pada derajat mutawatir. Nah ini berkaitan dengan pembagian tentang hadis ahad dan hadis mutawatir. Sudah hampir jam 9 ya. Baik, kita akan coba sedikit masuk ke dalam kitabnya berkaitan dengan hadis ahad ini. Ya. Baik, sudah selesai berarti. Sudah selesai berkaitan dengan hadis ahad ini, pembahasan yang kedua. Nah, pembahasan yang ketiga tadi kita sudah
sedikit bahas berkaitan dengan pembagian dari hadis ahad tersebut. Ada hadis yang gharib, ada hadis yang ajiz, ada hadis yang masyhur. Baik, sekarang coba kita lihat ikhwah yang ada di grup ini. Adakah ikhwah atau akhwat yang ingin memberikan ringkasan berkaitan dengan hadis ahad? Tadi mutawatir kita sudah murajaah sedikit. Sekarang ada di antara ikhwan dan akhwat yang bisa atau yang mau untuk sharing, memberikan ringkasan dari penjelasan hadis ahad. Mangga, dipersilakan. Ada? Kalau tidak ada, kita tunjuk. Ustaz Ruli hadir? Mangga Ustaz Ruli. Baik. Alhamdulillah. Masih menyimak, Ustaz. Belum mungkin. Oh, baik, Ustaz. Baik, yang lainnya ada? Ustaz Ali. Oh, Ustaz Reno, Masya Allah, dari Padalarang. Ustaz Noto, tahan dulu ya. Sabar dulu. Ustaz Reno. Ustaz, murajaah. Hadis ahad secara bahasa itu adalah jamak dari ahad yang berarti satu dan yang diriwayatkan oleh satu orang perawi. Secara istilah adalah yang tidak memenuhi syarat-syarat daripada mutawatir. Pembagiannya setiap tabaqat itu ada 4. Yang pertama masyhur, yakni diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih setiap tabaqatnya. Kemudian ada aziz, diriwayatkan oleh 2 orang dari setiap tabaqatnya. Kemudian gharib, diriwayatkan oleh 1 orang saja. Masya Allah. Barakallah. Baik, alhamdulillah. Pembahasan mutawatir dengan pembahasan hadis ahad.